Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naysila Az-Zahra. NPM 2331119. Kelas Sistem Informasi 23A. Di sini saya akan melanjutkan materi akuntansi dalam tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Pertama-tama di sini ada materi tentang transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi adalah sebuah kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menukar barang atau jasanya. Pengertian transaksi adalah sebagai bagian dari aktivitas perusahaan yang dilakukan baik pada perusahaan berskala besar, menengah, ataupun kecil. Lalu selanjutnya ada 8 jenis-jenis transaksi perusahaan dagang. 1. Pembelian barang dagangan. 2. Retur pembelian pengurangan harga. 3. Penjualan barang dagangan. 4. Retur penjualan pengurangan harga. 5. Potongan penjualan pembelian. 6. Beban angkun pembelian penjualan. 7. Persediaan barang dagangan. 8. Pembayaran utang dan penerimaan piutang. Lalu selanjutnya cara mencatat jurnal pembelian dan penjualan. Cara mencatat jurnal pembelian ada 3 sebagai berikut. 1. Untuk pembelian barang dagang atau barang lainnya secara tunai akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas, sedangkan pembelian kredit akan dicatat dalam debit akun pembelian dan kredit akun utang dagang. Apabila transaksi ini terjadi berulang-ulang, maka lebih praktis disediakan kolom khusus untuk pembelian dan utang dagang. 2. Untuk transaksi pembelian kredit barang lainnya, misalnya untuk pembelian perlengkapan dan peralatan produksi, maka dicatat pada kolom debit akun perlengkapan dengan kredit akun utang dagang. Dan bila transaksi terjadi berulang-ulang, bisa dibuatkan kolom tersendiri untuk perlengkapan. 3. Untuk pembelian barang lain yang bersifat tidak berulang-ulang, tidak perlu dibuatkan kolom khusus, namun cukup ditampung pada kolom serba-serbi. Sedangkan cara untuk mencatat jurnal penjualan juga ada 3 sebagai berikut. 1. Jurnal penjualan hanya mencatat piutang, oleh karena itu, jika penjualan dilakukan secara tunai maka tidak dicatat. 2. Pada dasarnya penjualan yang dilakukan secara tunai akan dicatat di akun jurnal penerimaan kas, namun pada praktik yang sering ditemukan, masih ada sebagian orang yang menggabungkan penjualan tunai dalam akun jurnal penjualan. 3. Bagi Anda yang ingin mereview dan melihat saldo yang sudah tercatat di buku besar umum, Anda bisa melihat informasi yang ada di dalam jurnal penjualan. Anda bisa melihat kopi invoice dengan mencari nomor faktur yang tercantum dalam jurnal penjualan. Lalu selanjutnya, apa saja syarat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan perusahaan dagang? Terdapat 2 jenis syarat pembayaran perusahaan dagang yang banyak dilakukan, yaitu 1. Sistem pembayaran angsuran. Sama seperti namanya, syarat pembayaran ini akan memungkinkan pembeli untuk mencicil pembayaran produk yang dibelinya. 2. Sistem pembayaran tunai. Lalu yang kedua, materi recording. Apa itu recording? Recording merupakan kegiatan pencatatan transaksi keuangan perusahaan yang terjadi di dalam bukti transaksi seperti nota, kwitansi, dan lain sebagainya, ke dalam buku harian atau jurnal yang tersedia pada perusahaan dengan cermat dan kronologis. Lalu selanjutnya, recording proses dalam perusahaan dagang ada 3 sebagai berikut. 1. Tahapan pencatatan, yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama kali dilakukan yang mencatat transaksi secara kronologis, urut tanggal kejadian. Jurnal terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, keterangan, nama akun, referensi, kode akun, kolom debit dan kredit. Jurnal khusus biasanya digunakan pada perusahaan dagang untuk mencatat transaksi yang sifatnya sering terjadi sehingga lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Jurnal khusus terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. 2. Tahap pengklasifikasian, yaitu melalui posting ke buku besar. Posting adalah proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. 3. Tahap pengitisaran, yaitu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode dari menyusunnya dalam suatu daftar, yaitu neraca saldo.
Neraca saldo adalah daftar yang memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Lalu selanjutnya materi tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi akuntansi adalah proses pengelompokan transaksi keuangan dan aktivitas bisnis menjadi kategori-kategori yang sesuai berdasarkan karakteristiknya. Ini membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih mudah dipahami dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Klasifikasi akuntansi melibatkan pengelompokan transaksi ke dalam kategori seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya. Hal ini penting untuk menjaga ketertiban dalam pencatatan keuangan dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Klasifikasi akun ada dua, yaitu 1. Akun real, neraca. Adalah akun yang mencatat perubahan unsur neraca. Pada akhir periode, akun ini dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Akun real memiliki 3 klasifikasi akun, yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. 2. Akun nominal. Adalah akun yang mencatat perubahan unsur laba rugi yang dapat memengaruhi perubahan ekuitas. Akun nominal diklasifikasikan menjadi 2, yaitu pendapatan dan beban.